Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, pada pertemuan kali ini kita akan bersama-sama berdiskusi tentang pengantar pemikiran ilmu ekonomi syariah. Tapi sebelum kita masuk ke dalam pembahasan tentang sejarah dan perkembangan pemikiran ilmu ekonomi syariah, penting kita ketahui alasan-alasan mengapa kita harus belajar tentang pemikiran ilmu ekonomi syariah. Ada banyak alasan yang bisa kita dapatkan mengapa sejarah pemikiran ilmu ekonomi syariah harus dipelajari. Beberapa di antaranya yaitu yang pertama, dengan mempelajari sejarah pemikiran ilmu ekonomi syariah, kita dapat memahami berbagai pemikiran ekonomi secara lebih komprehensif. Hal ini didasarkan pada gagasan bahwa dunia ekonomi teruslah berubah. Dan saat itu terjadi, maka teori-teori ekonomi harus juga ikut berubah. Tanpa mempelajari sejarah, kita tidak akan dapat memahami kontingensi historis dari teori ekonomi tersebut. Lalu yang kedua, di sepanjang sejarah ada banyak pemikiran ekonomi yang cenderung dilupakan. Dengan mempelajari sejarah ekonomi, akan membantu kita, para ekonom, menemukan kembali berbagai ide dan pemikiran ekonomi yang luar biasa. Lalu yang ketiga, bagi pemikiran ekonomi barat, pemikiran ekonomi kontemporer hanya dapat dipahami sebagai hasil dari proses sejarah. Lalu poin yang keempat, sejarah berkontribusi dalam mempelajari bagaimana eksperimen-eksperimen untuk dapat membuktikan teori ekonomi dapat berhasil dilakukan. Lalu, bagaimana fase-fase perkembangan pemikiran ilmu ekonomi syariah yang terjadi? Mari kita telah bersama. Selanjutnya, distribusi tahapan perkembangan ekonomi syariah terjadi sebagai berikut. Fase pertama, yaitu periode pembentukan. Pada fase ini mencakup periode setelah berhentinya wahyu hingga akhir era sahabat, yaitu ketika gagasan ekonomi sepenuhnya didasarkan pada sumber internal Islam. Lalu fase kedua, di mana periode penerjemahan ide-ide asing yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab dan para sarjana muslim mendapat kesempatan untuk mengambil manfaat dari karya intelektual dan praktis bangsa lain. Fase ketiga, periode penerjemahan ulang dan transmisi, yaitu fase ketika ide-ide Islam Arab Yunani mencapai Eropa melalui penerjemahan dan kontak lainnya. Lalu fase keempat, yaitu fase peniruan dan periode stagnasi, di mana ketika pembentukan gagasan baru hampir berhenti. Fase kelima adalah fase kebangkitan. Pada fase ini, di mana suara-suara untuk renovasi dan pemikiran segar dimunculkan dari berbagai penjuru dunia Islam. Fase keenam, yaitu periode pemikiran ekonomi Islam modern, di mana pada fase ini pemikiran ekonomi Islam berkembang bersama institusinya. Baiklah, itu saja materi yang bisa saya sampaikan terkait dengan bahasan diskusi hari ini. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Created using Powtoon.